Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang pembantu pahlawan yang regresi ke dalam tubuh tuan muda klan kegelapan pembuat onar. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Christian yang telah mendapatkan kesetiaan Melin dan dia juga menunjukkan pertarungan yang hebat bahkan menarik perhatian Marian yang merupakan komandan kesatria bayangan kegelapan. Keesokan harinya Christian mengunjungi ruang dapur di mana segala sesuatu dibuat di sana. Perhatiannya tertuju pada salah satu koki dari spesies orc yang seharusnya terlihat lebih cocok menjadi petarung. Dengan tangan besarnya orc itu membuat kue yang tampak sangat lezat. Di kehidupan sebelumnya dia tinggal di daratan suci dan melihat ras yang biasanya liar dan berbahaya tapi membuat kue masih saja terasa aneh untuknya. Lalu orc itu menanyakan kenapa tuan mudanya ke tempat ini dan Christian langsung menjawab jika dia ingin membuat kue. Hal itu tentu saja mengejutkan Mary karena sepengetahuannya tuannya tidak pernah belajar memasak maupun membuat kue. Saat Mary mengatakan apakah tuan mudanya sedang tertarik pada seorang gadis, maka Christian menjawab jika dia hanya ingin memberikannya kepada seseorang. Orc ini menawarkan diri untuk membuatkannya tapi Christian ingin melakukannya sendiri agar menjadi lebih spesial. Sore hari pun tiba di mana Marian akan meninggalkan kastil. Di sana Christian mendekatinya untuk memberikan sesuatu sebelum kepergiannya. Dia mendengar jika Marian akan pergi dan dia datang untuk mengucapkan salam perpisahan. Selain itu dia juga ingin memberikan sebuah hadiah untuknya. Ini adalah kue yang dibuat oleh tangannya sendiri dengan penuh ketulusan. Dia merasa senang bisa bertemu dengannya karena sudah lama mereka tidak berjumpa seperti ini. Ayahnya kini mengerti alasan kenapa putranya menanyakan makanan apa yang disukai oleh Marian dan selain jenius dalam bertarung, putranya juga tahu memikat hati orang. Dikarenakan sudah membuatnya, maka Christian meminta Marian untuk segera mencicipinya terlebih dahulu. Marian adalah wanita yang menyukai kue tapi dia tidak sembarang jika tak sesuai dengan seleranya dan sekarang siapa sangka kue ini sangatlah enak. Walau begitu dia harus menjaga kehormatannya dengan tidak terlalu menampakkan wajah senangnya. Lalu dia merasa harus membalas budi kepada keponakannya karena sudah memberinya hadiah. Untuk itu dia meminta Christian mengatakan keinginannya dan tanpa pikir panjang Christian mengungkapkan jika dia ingin Marian menjadi bibi sejati untuknya mulai sekarang. Dikarenakan mereka adalah keluarga, maka Marian menduga jika ucapan itu memiliki arti yang mendalam dan dia juga mendengar jika keponakannya ingin ikut dalam ritual sakral kegelapan. Hal ini menunjukkan jika dia menginginkan dukungan untuk konflik perebutan hak waris. Akan tetapi sayangnya dia tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut. Seperti yang semua orang tahu, jika orang dewasa dari keluarga utama harus bersikap netral terhadap para kandidat dan itulah aturannya. Namun Christian merasa bibinya terlalu berpikiran jauh karena dia hanya membuat permintaan sungguhan tanpa terkait politik dengan ingin dia menganggapnya sebagai keponakan yang seharusnya di dalam sebuah keluarga. Marian cukup meragukan apakah itu benar-benar yang diinginkannya tanpa maksud tersembunyi, tapi Christian langsung membenarkannya. Tapi jika bibinya ingin membantunya secara diam-diam, dia juga takkan menolaknya. Christian akan menganggap itu adalah bantuan murni dari seorang bibi untuk keponakannya tanpa mengaitkan perebutan tahta.
Marian menyukai kejujuran keponakannya dan sudah memberikan kue seenak ini, dan dia akan melakukan apa yang harus dilakukannya sebagai bibi sejati. Tapi sebagai gantinya, apakah dia akan memberikan kue lagi di masa depan? Dan Christian menjawab jika semua itu tergantung bibinya. Kalau dia membuatnya sedih, maka dirinya tak bisa mengulangi resep enak yang sekarang ini dimakannya. Walau pertemuan singkat, tapi Marian merasakan ikatan keluarga pada Christian dan menyukainya. Maka dari itu dia menawarkannya apakah keponakannya ingin bergabung dengan skuad kesatria bayangan hitam. Marian akan merekomendasikannya, ditambah kemampuannya yang luar biasa saat menghadapi Melin, maka tak ada yang akan meragukannya. Dia mengaku jika dirinya tidak pernah melihat bakat sehebat Christian. Akan tetapi semua kandidat adalah rival musuh yang sangat berat. Mereka memiliki darah murni sebagai keturunan utama dan Marian khawatir keponakannya akan layu sebelum bakatnya berkembang. Lalu Christian menjawab dengan ucapan yang membuat Marian tercengang. Di mana dia tak masalah harus mati jika dirinya gagal menanjaki gunung. Meski begitu dia bersyukur bibinya sudah mengkhawatirkan, tapi dia sangat percaya diri untuk tidak akan gagal. Marian yang mendengar itu tak memungkiri jika keponakannya terlalu percaya diri, tapi entah mengapa dia mempercayainya. Sebelum pergi dengan kudanya, maka Marian akan memberikan satu nasihat untuknya. Di mana Christian harus berhati-hati terhadap nona muda pertama. Ayahnya cukup terkejut karena putranya seharusnya mengkhawatirkan tuan muda Eskit, dan nona kelima bahkan dikenal anak baik hati dari keluarga utama. Marian tak bisa menjelaskannya panjang lebar, tapi Christian pasti akan paham nantinya. Christian akan mengingat nasihat itu karena dia percaya akan bibinya. Marian pun beranjak pergi sambil menunjukkan senyumannya, dan dia akan menunggu Christian di kediaman keluarga utama. Setelah itu Christian terlihat sedang istirahat dalam kamarnya. Di sana dia memikirkan tentang bibi dan ayahnya. Berdasarkan pengetahuannya, ayah dan bibinya sangat kuat dan mereka sudah mencapai level 6 star, tapi di masa lalu dia tidak mendengar mereka saat perang besar terjadi. Di dalam kekaisaran kegelapan ini sangat banyak petarung yang kuat yang akan setia pada Raja Iblis untuk membawa bencana. Hal itu sudah terbukti karena mereka dapat membabat tanah suci di mana sang pahlawan yang hebat berada. Namun Chris tak boleh mengulangi kesalahan yang sama, dan dia harus segera bertambah kuat. Sebulan kemudian, kepala klan memanggil Christian untuk ke ruangannya. Dia memiliki alasan tersendiri untuk memanggilnya, dan harus memberitahukan informasi yang kurang mengenakan. Namun saat melihat putranya dia sangat terkejut. Bagaimana tidak, aura yang ditunjukkan oleh Christian mengisyaratkan dirinya sudah mencapai level 2 star. Ayahnya paham jika putranya sangat jenius, tapi bagaimana bisa seseorang mencapai kenaikan level seperti itu di dalam sebulan saja? Christian menganggap ekspresi ayahnya terlalu berlebihan, padahal dia sudah berjanji untuk mencapai level tersebut dan tak ada yang perlu dikejutkan. Lalu dia menanyakan kenapa ayahnya memanggilnya ke ruangan ini secara tiba-tiba. Kepala klan telah mendapat kabar dari keluarga inti terkait ritual sakral kegelapan. Sebelumnya dia sudah memasukkan Teran dan dirinya sebagai kandidat untuk berpartisipasi dalam upacara sakral itu, tapi mereka hanya menyetujui satu orang. Orang itu tentu saja adalah Teran, dan meski Christian sudah berubah, tapi dia belum cukup untuk menepis segala perbuatan buruknya di masa lalu.
Alasan keluarga utama tidak mengikut sertakannya dengan alasan kebiasaan borosnya serta perlakuan bejatnya terhadap para wanita dan perusakan properti dalam keadaan mabuk, bahkan pencurian, dan alasan mereka sangatlah valid. Akan tetapi Khazar tetap saja sangat kesal pada keluarga utama karena putranya benar-benar sudah berubah. Christian mencoba menebak apakah ayah Eskit yang membuat keputusan ini, dan ayahnya tidak membenarkannya karena dia tidak banyak ucap terkait perbuatan Eskit. Namun orang yang menentang keras keikutsertaannya adalah Tuan Muda Loin. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga utama sekaligus digadang sebagai bintang dari ritual sakral kegelapan mendatang. Ritual sakral kegelapan adalah upacara di mana para kandidat menerima energi kegelapan murni dari dalam klan. Dikarenakan jumlahnya dibatasi, maka para kandidat harus bersaing satu sama lain untuk menentukan kemampuannya. Kandidat dengan rank tertinggi akan menerima lebih banyak energi kegelapan murni untuk diri mereka sendiri, disusul dengan rank berikutnya, dan ritual ini juga memiliki peran penting dalam pemilihan Tuan Muda penerus. Jika Loin menang, maka dia pasti akan memonopoli energi kegelapan murni itu dan menjadikan Tuan Muda ke-6 yang berhasil dianggap calon penerus Sang Lord tertinggi. Ayah Christian sangat menyayangkan hal ini dan dia akan mencoba berbicara pada keluarga utama, dan jika tetap gagal maka dia akan meminta bantuan Marian karena dia juga sudah melihat bakat Christian. Akan tetapi Christian merasa bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan ayahnya. Khazar paham jika putranya telah berubah bahkan membanggakannya, tetapi dia bisa menyerahkan urusan ini pada orang dewasa. Christian tidak pernah merasa kehangatan hati seorang ayah, walau di kehidupan sebelumnya, dan hal ini sangat menyenangkan. Dia menghargai niat baik ayahnya, tetapi Christian memiliki metode tersendiri, dan ayahnya hanya perlu menantikan hasilnya. Sebelum itu Christian menanyakan apakah di antara para kandidat ritual terdapat anak dari keluarga Tiramin, dan ayahnya membenarkan jika putra ketiga mereka akan ikut berpartisipasi. Christian sudah menyelidiki jika putra Tiramin seharusnya akan menggelar perburuan pil hitam sebelum ikut serta dalam ritual sakral kegelapan. Maka dari itu dia akan membuktikan dirinya di sana, dan mendapatkan rekomendasi dari kepala klan Tiramin untuk ikut serta dalam ritual sakral itu, dan dengan dukungan dua penguasa wilayah maka keluarga utama pun tak bisa menolaknya. Sementara itu Marian telah tiba di kediaman keluarga utama dan sudah menyelesaikan misinya untuk menyelidiki Christian, dan dia tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Sang Lord tertinggi masih merasa sulit percaya seorang berandal belajar sendiri untuk menjadi seorang jenius. Marian tak memungkiri jika dirinya sendiri terkejut melihat perubahan tersebut. Dia juga cukup menduga jika anak itu berpotensi mengabulkan keinginan terdalam Sang Lord. Alasan Sang Lord tertinggi masih hidup disebabkan ingin melihat seorang mencapai keinginan terdalamnya terkait penyatuan energi kegelapan dan cahaya suci. Alasan itulah dia terus memperpanjang hidupnya, dan Marian tidak bisa memastikannya, tapi Christian mungkin lebih dekat dengan apa yang diinginkan oleh ayahnya. Dia juga telah mendengar jika bocah itu ingin berpartisipasi dalam ritual sakral kegelapan, tapi mendapatkan penolakan. Sang Lord dapat melihat wajah Marian yang ingin membelanya, tetapi Sang Lord tidak bisa ikut campur dalam hal sepele seperti ini, dan jika Christian benar-benar seorang bintang sangar, maka dia pasti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya.
Marian yakin Christian pantas disebut bintang sangar, tetapi dia masih kecil dan dia merasa dirinya harus diberikan kesempatan untuk menerima energi kegelapan murni demi mengembangkan potensinya. Ucapan itu membuat Sang Lord menatap tajam karena mereka adalah keluarga utama dan tak boleh berpihak dengan hanya berdasarkan perasaan saja. Marian meminta maaf dan dia hanya mengucapkan itu mengatasnamakan perhatian Bibi kepada keponakannya. Sang Lord tak menyangka kunjungan singkat Marian membuatnya menyukai bocah itu bahkan sampai berani mengungkap pendapatnya. Kemudian Sang Lord memanggil sang kepala pelayan tertinggi dalam klan. Ras vampir ini bernama Simon dan dia datang atas panggilan tuannya. Sang Lord merasa Simon telah mendengar semuanya, dan dia hanya perlu mengamati si pembuat onar itu. Dia akan menyelidiki hal apa yang dilakukannya untuk mengikuti ritual sakral kegelapan. Lalu Marian dibuat terkejut saat Simon mengajukan untuk membuat sedikit tindakan untuk menjahilinya. Sang Lord pun mengizinkannya, tapi Simon tidak boleh berlebihan. Simon selalu mendengar tentang tuan muda si pembuat onar dan dia sudah tak sabar bertemu dengannya. Di sisi lain Marian berharap keponakannya melewati rintangannya dengan selamat. Christian berhasil mencapai level 2 star dengan cepat berkat kejeniusannya, tapi tetap saja stamina dan energinya masih saja tidak cukup dan hal itu tidak memungkinkannya mencapai level selanjutnya dalam waktu singkat. Maka dari itu dia membutuhkan pil hitam untuk mengumpulkan energi kegelapan berjumlah banyak dalam waktu singkat. Alasannya ingin ikut berburu dengan keluarga Tiramin dikarenakan mereka akan melakukan perburuan itu untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya saja tak ada jaminan dia bisa mendapatkan pil terbaik karena terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Dengan kejeniusan serta pengetahuannya, maka dia pasti akan mendapatkannya. Yang benar saja perjalanannya kali ini adalah mengunjungi Rantel dan dia segera berlari menyambutnya. Hanya saja Christian sedikit kesal karena Rantel muncul dengan tangan kosong dan hal itu sangat tidak sopan. Rantel pun mengeluarkan sekantong uang dan dengan cepat Christian menjatuhkannya. Dia tak butuh koin emas receh seperti itu karena dia sudah memiliki banyak uang. Christian mendengar jika Rantel ikut andil dalam berbagai macam kegiatan ilegal. Tanpa pikir panjang dia menyebut semua kegiatan ilegal belakangan ini yang dilakukan oleh Rantel dan hal itu bisa mengancamnya. Untuk menenangkannya maka Christian ingin agar Rantel mencarikannya pil perak. Hanya saja Rantel merasa permintaan itu sangat sulit karena pil perak harganya sedang meroket dan sangat langka di pasar gelap. Dikarenakan Rantel belum mengetahui posisinya, maka Christian menyuruh Mary melakukan sesuatu. Mary pun menunjukkan sosoknya yang mengerikan dan dia bisa saja menguliti Rantel saat ini. Dia pun segera berlutut dan akan melakukan permintaan tuan mudanya. Sebagai tambahan Christian juga menginginkan belati yang tajam untuk membelah sebuah armor. Di dalam kereta Mary memuji tuan mudanya yang selalu memiliki rencana sebelum bertindak dan sekarang apakah dia ingin pulang. Christian tidak membenarkan hal itu karena dia masih ingin mengunjungi sebuah tempat. Di dalam toko itu Christian langsung saja meminta si pemilik toko untuk mengambilkan obat yang ada di sana. Siapa sangka obat itu adalah obat kuat dan Mary penasaran untuk apa tuannya membelinya. Mary menganggap tuan mudanya ingin bermain-main dengannya. Namun hal itu tidaklah benar karena dia membelinya untuk orang lain. Mary pun secara belak-belakan mengatakan apakah itu untuk sang kepala klan.
Ucapan itu membuat pemilik toko ini tak bisa berkata-kata apapun. Untuk menjaga martabat sang kepala klan, maka Christian mengingatkan agar pemilik toko itu menutup mulutnya. Keesokan harinya Christian akan berangkat ke wilayah Tiramin agar dapat berpartisipasi dalam ritual sakral kegelapan. Sebelum pergi, Christian meminta Teran memanggil sebutannya sesuai perjanjian, yaitu Sang Kaisar yang Mulia. Teran mendengar jika perburuan pil hitam sangatlah berbahaya dan dia berharap kakaknya menjaga dirinya. Ayahnya paham putranya pasti membuat onar di sana dan sebaiknya tidak menahan diri karena dia juga memiliki hubungan buruk dengan Tiramin. Dengan penuh percaya diri, Christian akan melakukan yang terbaik dan pulang dengan kabar gembira.